Bayu dan Bunga Desa. Kisah di balik Gunung Arjuno. Di balik kaki Gunung Arjuno, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonokembang. Desa ini seolah terlupakan waktu. Rumah-rumahnya masih beratap seng berkarat, dindingnya dari anyaman bambu. Udara sejuk dan aroma tanah basah menjadi teman setiap pagi. Disinilah tinggal seorang kakek tua bernama Bayu, berusia 75 tahun. Tubuhnya renta, kulitnya mengeriput seperti peta perjalanan panjang hidup yang telah ia lewati. Tapi matanya masih menyala, tajam, namun penuh kebijaksanaan. Bayu hidup sendiri di sebuah gubuk kecil di ujung desa, di dekat ladang kopi yang kini tak lagi ia garap. Istrinya telah lama meninggal, dan anak-anaknya merantau jauh entah kemana. Kehidupannya sederhana, bangun sebelum subuh, menyeduh kopi hitam, lalu duduk di bel bambu sambil menatap gunung dan menghisap lintingan tembakau. Namun, kehidupan tenang itu berubah sejak seorang gadis desa bernama Sari, 25 tahun, datang mengetuk pintu gubuknya suatu pagi. Perutnya sudah membuncit, matanya sembab, dan dunia seolah menjauhinya. 2. Gadis kembang desa. Sari dikenal sebagai gadis paling cantik di Wonokembang. Wajahnya ayu khas perempuan Jawa, kulit sawo matang, alis tipis, mata yang tajam namun teduh. Senyum manisnya pernah menjadi perbincangan pemuda sedesa. Ia sering membantu ibunya berjualan di pasar, dikenal ramah dan ringan tangan. Namun, kecantikan seringkali menjadi godaan, dan seperti kisah klasik pedesaan, Sari akhirnya jatuh cinta pada lelaki kota yang menjanjikan bulan dan bintang, namun menghilang tanpa kabar setelah kehamilan mulai menampakkan diri. Ibunya murka, ayahnya marah besar, keluarga besarnya menolak menanggung aib, maka Sari pun diusir. Tak ada tempat bernaung. Tak ada yang peduli pada gadis muda hamil tanpa suami. Hingga langkahnya membawanya ke gubuk kakek Bayu, satu-satunya orang yang dulu pernah membantunya saat kecil jatuh dari pohon nangka. 3. 2 jiwa terbuang. Mengapa kau kesini, Enduk? Tanya Bayu waktu itu, suara seraknya terdengar genting. Sari hanya menangis, tanpa kata. Lalu sujud di kakinya. Bade numpang tinggal. Kek, bade bantuin panen, nyapu, apa saja. Boten enten tiang nampi kulo meneh. Bayu hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Tanpa banyak tanya, Bayu membiarkannya tinggal. Gubuk yang selama ini sunyi, kembali hidup. Setiap pagi, Sari menyapu halaman, menanak nasi, dan membuatkan kopi Bayu. Perutnya yang besar tak menghalangi semangatnya. Di matanya, tinggal di gubuk tua lebih baik daripada diusir oleh darah daging sendiri. Hari berganti hari. Hubungan mereka makin erat. Bayu mulai tertawa kembali, dan Sari merasa aman. Untuk pertama kalinya sejak ia hamil, ia merasa tidak sendirian. 4. Tatapan desa. Tentu saja, lidah desa tak bisa diam. Orang-orang mulai berbisik. Itu Sari tinggal sama Bayu? Kakek tua itu hamil, tapi malah tinggal dengan duda sepuh? Apa nggak malu? Jangan-jangan. Sari menangis malam itu. Ia tak kuat lagi menghadapi cemoohan. Namun Bayu hanya memandangnya dengan tenang. Dunia ini memang tajam, Enduk. Tapi orang yang mencintai dengan tulus, tak butuh penjelasan. Sari hanya bisa memeluknya. Bukan sebagai kekasih, bukan sebagai suami, tapi sebagai satu-satunya manusia yang menerima dirinya tanpa syarat. 5. Hujan dan malam panjang. Sore itu hujan deras. Atap gubuk bocor, dan api kompor padam. Sari gemetaran, tubuhnya menggigil karena angin dingin dari gunung. Bayu menyelimutinya dengan sarung tua miliknya, lalu duduk di sampingnya. Kenapa jenengan tidak menikah lagi setelah istri jenengan wafat? Kek? Tanya Sari pelan. Bayu tersenyum getir. Hidup ini bukan soal mencari pengganti, tapi menjaga kenangan. Kalau aku... Sari menunduk. Apakah aku pantas hidup lagi setelah semua ini? Bayu memandangnya lekat-lekat. Kau masih hidup, Enduk. Itu saja sudah cukup. Jangan tunggu dunia merestui bahagiamu. Kau yang harus menciptakannya. Dan malam itu, bukan karena cinta dalam makna romantis, tapi karena saling pengertian dan kesepian yang begitu dalam. Mereka saling bersandar, saling menguatkan. 2 jiwa yang pernah terbuang oleh masyarakat, kini menemukan rumah satu sama lain. 6. Lahirnya harapan. Bulan berganti. Kini usia kehamilan Sari memasuki minggu ke-39. Dan suatu malam, saat hujan kembali turun deras,
Sari mengerang. Air ketubannya pecah. Bayu panik. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi nalurinya sebagai manusia menuntunnya. Ia naik sepeda ontel tua ke rumah bidan desa, menerobos hujan dan tanah licin, demi nyawa yang belum lahir. Pagi itu, lahirlah seorang bayi perempuan. Kecil, mungil, dan menangis nyaring. Bayi itu digendong Bayu dengan tangan gemetar. Air mata menetes di pipinya yang tua. Namanya siapa? Enduk. Sari tersenyum lemah. Namanya Lestari. Semoga hidupnya juga akan lestari, seperti harapan-harapan yang tak pernah mati, bisik Bayu. 7. Legenda Wonokembang. Beberapa tahun berlalu. Sari tetap tinggal di gubuk itu bersama Bayu dan anaknya, Lestari. Ia menjahit untuk warga desa, dan membuka warung kecil. Perlahan, bisik-bisik tetangga mulai mereda. Warga melihat bagaimana Bayu mendidik Lestari seperti cucunya sendiri. Bagaimana Sari membantu setiap orang yang datang padanya, tanpa pamrih. Nama mereka tak lagi bahan gosip. Mereka justru menjadi contoh, bahwa cinta, dalam bentuk paling murni, tidak selalu datang dari pasangan muda. Terkadang, datang dari orang tua renta yang sudah kehilangan segalanya, namun masih mau memberi segalanya. 8. Akhir musim. Pada usia 81 tahun, Bayu jatuh sakit. Ia tak lagi kuat berjalan ke ladang. Bahkan untuk menyeduh kopi pun tak sanggup. Sari yang kini sudah matang secara usia dan hati, merawatnya seperti ayah kandungnya sendiri. Saya tak akan pernah melupakan jenengan, Kek, bisiknya suatu malam. Bayu hanya tersenyum. Aku sudah melihat cukup banyak dunia, Enduk. Tapi kau dan Lestari, kalianlah rumah terakhirku. Beberapa hari kemudian, Bayu menghembuskan napas terakhir dalam tidur. Tenang,